Halo guys, Assalamualaikum. Hari ini, saya akan coba untuk melakukan instalasi Android Studio pada perangkat Android melalui Termux tanpa root dan Kali Linux dengan root. Bagaimana hasilnya? Yuk, ikuti terus video ini sampai selesai. Percobaan pertama, saya melakukannya dengan Termux dan Termux X11 yang menjalankan lingkungan desktop XFCE. Saya langsung saja membuka Firefox web browser, lalu memasukkan kata kunci Android Studio pada kolom pencarian. Saya ketuk baris pertama yang ditampilkan, lalu mengetuk tombol download untuk memulai proses download Android Studio. Paket Android Studio berukuran sangat besar, yaitu lebih dari 1 GB. Jadi, tunggu saja hingga prosesnya selesai. Android Studio merupakan software portable yang tidak memerlukan lokasi instalasi spesifik, sehingga dapat dijalankan dari folder manapun. Dan agar tidak semrawut, saya mengekstraknya di dalam folder publik. Android Studio dapat dijalankan dengan memanggil skrip utama bernama studio.sh yang disimpan dalam folder Android Studio/bin. Saya akan coba menjalankan skrip tersebut melalui XFCE terminal. Tapi sebelumnya, saya akan memasang paket Java Runtime Environment dan Java Development Kit terlebih dahulu, karena Android Studio merupakan software berbasis Java. Untuk melakukannya, saya jalankan update repository dan upgrade repository untuk memastikan jika database repository dan paket yang terpasang sudah dengan versi terbaru. Perintahnya, apt update dan apt upgrade. Barulah setelah itu, saya pasang paket Java dengan perintah apt install OpenJDK17, OpenJDK17X. Lihat video agar lebih jelas. Sedangkan, untuk Android Studio sendiri, saya menjalankannya dengan perintah bash studio.sh. Sesaat setelah Android Studio dipanggil, saya melakukan beberapa konfigurasi dasar untuk menyiapkan lingkungan Android Studio agar siap untuk digunakan. Dan ketika konfigurasi telah mencapai jendela pemasangan SDK, prosesnya akan terlihat stuck, seolah-olah tidak merespon apapun. Pada posisi ini, biarkan Android Studio sendiri melakukan yang perlu dilakukannya, karena saat proses download berlangsung, tidak akan ada tanda pergerakan pada progress bar. Jadi, selama tidak ada notifikasi error dan sebagainya, biarkan saja, dan pastikan, jika kualitas internet baik-baik saja, dan kuota, cukup untuk mendownload paket sebesar kurang lebih 1,5 GB. Di akhir prosesnya, saya mendapati error dengan pesan, SDK emulator directory missing. Saya abaikan pesan tersebut, lalu melanjutkan penyiapan dengan menekan tombol finish. Pada beranda Android Studio, saya juga menemukan dua notifikasi peringatan, yang keduanya menginformasikan jika performa Java dan File Watcher tidak bekerja maksimal. Hal ini bisa disebabkan karena sumber daya smartphone tidak memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan oleh Android Studio. Selanjutnya, saya coba membuka proyek contoh yang disediakan oleh Android Studio. Dan hasilnya, saya mendapati error dengan informasi yang ditampilkan tertulis seperti ini, Gradle sync file. Selanjutnya, saya coba menjalankan Android Studio pada lingkungan yang lebih lengkap, yaitu pada Kali Linux NetHunter. Pemasangan Android Studio pada Kali Linux NetHunter, prosesnya sama persis dengan yang saya lakukan pada Termux, yaitu mengekstrak paket program, memasang JDK dan JRE,
lalu menyelesaikan konfigurasi awal penyiapan SDK Android Studio. Di sini, saya telah memasang JDK dan JRE sebelumnya, jadi, saya tidak perlu melakukannya lagi. Saya melanjutkan dengan memanggil launcher studio.sh, melalui XFCE terminal, lalu menyelesaikan penyiapan, dan download SDK yang diperlukan. Dengan Kalinet Hunter ARM 64-bit, saya juga mengalami masalah pada berkas virtualisasi SDK. Persis seperti saat menjalankan Android Studio pada Termux. Saya akan mengabaikannya, dan melanjutkan konfigurasi untuk mencoba IDE Android Studio. Ternyata, hasilnya sama guys. Saya masih mendapatkan error, Gradle, sync, file. Namun, karena saya bukan seorang pengembang, jadi, untuk saat ini, saya belum menemukan akar masalah dari Android Studio ini. Dan, dari hasil pencarian cepat yang saya lakukan, ternyata, masalah Gradle ini, tidak hanya terjadi pada mesin ARM 64-bit saja, namun, pengguna komputer desktop pun, cukup banyak yang mengalaminya. Baik, itulah hasil eksperimen yang saya lakukan terhadap IDE Android Studio, dengan mesin ARM. Terima kasih telah mengikuti, dan sampai jumpa lagi pada episode yang lain. Wassalamualaikum.